siap dari tempat masing-masing. Ya. Baik, terima kasih Bapak, Ibu, serta teman-teman mahasiswa yang kami hormati. Acara berikutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan kegiatan e-lecturing oleh Ketua Program Studi Pariwisata, Bapak Andi Mulyana SEMM. Pada Pak Andi, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Lita. Suaranya terdengar jelas. Jelas, Oke, Bapak. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk seluruh mahasiswa program studi pariwisata Universitas Terbuka dimanapun Anda berada.
Saya sangat senang menyapa para mahasiswa sekalian dalam kegiatan e-lecturing hari ini. Kita akan belajar bersama dari para dosen pengampu mata kuliah yang sangat luar biasa, mulai dari manajemen MAIS, manajemen keuangan pariwisata, ekowisata, akuntansi pariwisata, manajemen destinasi, hingga metode penelitian pariwisata. Semua mata kuliah ini bukan hanya teori, tapi akan menjadi bekal nyata untuk masa depan para mahasiswa di dunia pariwisata kelak. Saya tahu belajar secara daring kadang terasa sangat menantang, tapi ingatlah, setiap materi yang diikuti akan menjadi investasi untuk diri sendiri. Para mahasiswa sedang membangun fondasi agar kelak bisa menjadi profesional pariwisata yang kreatif, tangguh, dan mampu membawa perubahan positif bagi destinasi-destinasi di Indonesia. Oleh karena itu, jangan ragu untuk aktif bertanya, berdiskusi, dan berbagi ide. Semangat para semangat para mahasiswa adalah energi yang membuat perkuliahan ini akan menjadi hidup. Ingat, pariwisata bukan hanya tentang perjalanan, tapi tentang bagaimana kita memberi pengalaman, menjaga alam, dan memberdayakan masyarakat. Mari kita nikmati proses belajar ini dengan penuh antusiasme. Saya percaya dengan komitmen dan semangat para mahasiswa, masa depan pariwisata Indonesia akan semakin cerah. Selamat mengikuti lecturing, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi atas sambutan dan arahannya. Semoga kegiatan e-lecturing hari ini dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi seluruh peserta. Baik, teman-teman, sebelum kita beralih ke breakout room, mohon kameranya dapat diaktifkan terlebih dahulu karena kita akan sesi foto bersama. Teman-teman yang belum menyalakan kamera bisa segera menyalakan kamera dan juga memberikan senyum terbaiknya. Baik, kami mohon bantuan kepada tim IT untuk mengcapture atau mendokumentasikan kegiatan e-lecturing pada pagi ini. Oke, kita mulai dari page pertama. Satu, dua, tiga. Selanjutnya halaman kedua. Aduh, cakep-cakep banget nih. Satu, dua, tiga. Halaman selanjutnya. Satu, dua, tiga. Next, satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Wah, ini Pak Andi dan Bapak Ibu dosen, teman-teman mahasiswa kayaknya udah nggak sabar nih ya untuk masuk ke sesi materi. Tadi saya lihat ada yang di kantor, ada yang di rumah, seperti itu. Mudah-mudahan dimanapun teman-teman berada tetap semangat belajar dan juga tetap sehat selalu ya, teman-teman. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk nih ke breakout room masing-masing. Jadi nanti teman-teman silahkan dipilih untuk mata kuliah yang akan diikuti untuk e-lecturing pada pagi ini. Jadi nanti teman-teman bisa cari di laptop atau di handphonenya masing-masing. Biasanya ada tulisannya more, diklik kemudian nanti ada breakout room. Nanti di sana sudah ada 6 room untuk mata kuliah masing-masing. Jadi misalnya teman-teman mau ikut Madlit gitu ya, metode penelitian, silahkan diklik kelas Madlitnya, kemudian diklik join seperti itu. Nanti kalau teman-teman kesulitan untuk masuk ke breakout roomnya akan dibantu oleh panitia. Teman-teman nanti silahkan ketikkan aja mau masuk di mata kuliah apa di kolom chat Zoom ini seperti itu. Baik, sudah siap Bapak Ibu dosen semuanya? Oke, sepertinya sudah semangat banget nih ya. Baik, kita mulai teman-teman untuk mulai berpindah ke breakout room masing-masing dengan tertib. Nanti kami beri waktu sekitar 2 sampai 3 menit untuk proses perpindahan ke breakout room. Terima kasih.
Selamat pagi, Bapak, Ibu, teman-teman semuanya. Pagi Bu Reski. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Bu Reski. Lagi, mungkin sambil kita menunggu teman yang lainnya ya. Mungkin kurang lebih 3 menit lagi kita mulai ya, Bapak, Ibu semuanya. Boleh sambil karena ini lecturing mata kuliah metode penelitian pariwisata, kalau misalnya mau sambil dibuka tugasnya, tugas satu atau tugas duanya, boleh ya. Nanti kita di akhir boleh sambil konsultasi, sambil bimbingan atau Q&A kayak gitu ya, Bapak Ibu semuanya. Pagi, Bu. Pagi yang baru join, selamat pagi semuanya. 1 menit lagi mungkin kita mulai ya. Ada yang mau open cam, saya dengan senang hati nih teman-teman kalau ada yang mau open cam biar kita saling kenal gitu kan, kayak itu tuh. Mbak Cici, makasih ya udah open cam biar kita saling kenal gitu kan. Dan juga nih Ibu atau Mbak Ranggu Maya. Wah, banyak. Alhamdulillah ada Pak Debi. Mau sih, Bu, open Ada- camp. Tapi lagi Iya, pindahan kosan. waduh. Tapi makasih ya teman-teman udah semangatnya pagi ini. Izin teman-teman, kalau gitu saya sambil buka ya untuk lecturing mata kuliah metode penelitian pariwisatanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk join. Kita sama-sama belajar mengenai mata kuliah metode penelitian pariwisata. Saya sambil buka ini ya, sambil share screen. Apakah sudah terlihat teman-teman semuanya? Sudah, Bu. Ya. Udah. Baik. Nah, jadi mata kuliah metode penelitian pariwisata, kodenya adalah ESTA 4316. Nah, buku modul yang teman-teman dapatkan seperti gambar di sebelah kiri ini ya teman-teman. Ini yaitu metode penelitian pariwisata ESTA 4316 3 SKS yang tersedia dari modul 1 sampai modul 10. Kebetulan metode penelitian pariwisata ini dosen pengampunya adalah saya, Reski Uriantani, dosen pariwisata Universitas Terbuka. Jadi kita mulai materinya. Kita sebelum membahas apa sih apa namanya
penelitian pariwisata itu sendiri. Nah, kita mulai dengan yang paling dasar dulu ya teman-teman. Konsep dasar mengenai penelitian. Penelitian sendiri itu adalah kegiatan mencari tahu suatu hal dengan cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data secara teratur dan objektif. Nah, tujuan penelitian sendiri itu menurut sumber yaitu uh, Sekarang Uma Roger itu yaitu tujuan penelitian yang pertama memperoleh pengetahuan dan atau meningkatkan pengetahuan yang dapat menjawab pertanyaan. Yang kedua yaitu mengembangkan teori. Ketiga yaitu memecahkan masalah yang dihadapi. Jadi, ketika teman-teman membuat penelitian atau melakukan penelitian itu, harapannya adalah penelitian teman-teman itu memberikan tujuan. Ada tujuannya ya. Jadi, tidak hanya menulis, tapi ada tujuannya dari penelitian itu sendiri. Nah, lalu bisa dikatakan penelitian ilmiah. Yang pertama adalah yang pastinya memiliki tujuan yang jelas dan tajam. Tadi tujuannya yaitu mungkin bisa dari tujuan penelitian teman-teman itu adalah mengembangkan teori. Mungkin teorinya yang sebelumnya itu masih ada gap, lalu teman-teman memberikan teori baru, atau misalnya teman-teman itu menemukan masalah di suatu industri, lalu teman-teman tujuan dari penelitiannya itu adalah bisa memecahkan masalah. Nah, jadi teman-teman harus memiliki tujuan yang jelas dan tajam. Yang kedua, menggunakan landasan teori dan metode pengujian yang relevan. Maksudnya adalah, jadi teori-teori yang ada di dalam tinjauan pustaka itu adalah teori yang benar-benar dilandaskan dari teori yang sudah ada. Jadi bukan kita sendiri yang menentukan teori apa, kita sendiri yang menciptakan teori itu. Mungkin untuk saya dan teman-teman belum sampai di tahap itu. Jadi biasanya kita menggunakan teori-teori sebelumnya. Lalu yang ketiga yaitu mengembangkan hipotesis yang dapat diuji. Yang keempat, memiliki kemampuan untuk dapat diuji kembali atau direplikasi. Jadi hasilnya itu nanti bisa diuji kembali teman-teman. Nah, seperti teman-teman misalnya sekarang itu mengerjakan penelitian ya. Nah, itu kan ada beberapa penelitian terdahulu yang dimana teman-teman itu akan menguji kembali apakah itu sudah sesuai atau tidak gitu. Lalu ada dukungan oleh data yang baik sehingga hasil penelitian yang diperoleh dapat dipercaya. Jadi data-data yang masuk atau data-data yang teman-teman gunakan itu harus data yang baik. Data baik itu seperti apa? Data yang benar, data yang valid, data yang sesuai dengan aktualnya atau kenyataannya di suatu lapangan seperti itu. Dan yang terakhir yaitu dapat ditarik kesimpulan secara objektif. Jadi penelitian teman-teman itu harus bisa ditarik kesimpulannya selama misalnya teman-teman itu mengerjakan penelitian ya. Itu kan dari bab 1 sampai bab 5 ya teman-teman nantinya. Tapi untuk metode penelitian kan bab 1 sampai bab 3. Tapi penelitian teman-teman itu harus bisa menarik kesimpulan dari apa yang sudah teman-teman lakukan, teman-teman tulis seperti itu. Lalu, yang menarik di sini teman-teman, karena kita berfokus pada ruang lingkup penelitian pariwisata, apa saja sih yang teman-teman bisa gunakan topik mengenai pariwisata, yaitu yang pertama akomodasi, kedua destinasi wisata, ketiga kuliner, keempat MICE, kelima heritage. Jadi teman-teman boleh memilih beberapa ruang lingkup tapi memang yang harus sesuai dengan prodi kita ya, yaitu pariwisata. Bisa pilih teman-teman misalnya kerjanya di bidang akomodasi. Untuk memudahkan teman-teman boleh ngambil di akomodasi, atau misalnya kalian kerja di akomodasi tapi lebih tertarik kepada MICE-nya gitu, itu juga boleh. Itu juga dipersilahkan asal ruang lingkupnya masih sesuai dengan penelitian pariwisata. Selanjutnya yaitu, ini dia contoh topik pariwisata. Contohnya, kalau kita mulai dari akomodasi dulu, topik yang bisa teman-teman gunakan itu misalnya teman-teman berfokus pada kualitas layanan hotel dan kepuasan tamu, itu boleh. Misalnya teman-teman nggak mau ke kualitas layanan hotel, maunya lebih kepada pengaruh ulasan online terhadap keputusan menginap, itu juga boleh. Lalu pengalaman tamu dan niat kembali, boleh. Penerapan konsep green hotel dan keberlanjutan, strategi harga dan persepsi value for money, dan pengaruh fasilitas dan amenities terhadap loyalitas tamu. Ini tidak harus seperti ini ya teman-teman. Ini hanya contoh ide atau topik pariwisata yang kira-kira mungkin bisa membantu teman-teman seperti itu.
Lalu, misalnya contohnya di destinasi wisata. Nah, di destinasi wisata ini ada daya tarik destinasi atau attraction dan minat kunjung wisatawan. Atau misalnya teman-teman mau fokus juga ke lebih lebih suka ke accessibility-nya, boleh. Aksesibilitas dan pengaruh terhadap keputusan berkunjung. Atau misalnya citra destinasi dan loyalitas. Ada juga peran media sosial dalam promosi destinasi dan pengembangan destinasi berbasis komunitas. Atau teman-teman lebih suka ke arah kuliner atau gastronomi. Nah, contohnya seperti pengaruh makanan lokal terhadap daya tarik destinasi, halal food dan keputusan wisatawan muslim, street food sebagai daya tarik wisata, peran media sosial dalam promosi kuliner, atau niat beli ulang pada wisata kuliner. Nah, MICE. Kebetulan kemarin ada mahasiswa saya di kelas saya tuh menggunakan MICE. Nah, MICE sendiri bisa kepuasan peserta event. Lalu dampak ekonomi kegiatan MICE terhadap destinasi, kualitas penyelenggaraan event dan loyalitas peserta, faktor keberhasilan penyelenggaraan event internasional. Nah, di mata kuliah metode penelitian pariwisata, teman-teman itu kan diharapkan bisa membuat proposal yang dimana terdiri dari bab 1, bab 2, sama bab 3, dan nanti kompilasinya. Nah, bab 1 sendiri itu ada latar belakang. Yang bab 2-nya tinjauan pustaka, dan bab 3-nya adalah metode penelitian pariwisata. Nah, bab 1 yaitu latar belakang. Ketika teman-teman menulis latar belakang, dipastikan ya teman-teman. Jadi teman-teman itu harus membuat latar belakang dengan segitiga terbatas. Nah, latar belakang sendiri itu adalah penjelasan mengenai alasan penting suatu penelitian dilakukan yang memuat fenomena, masalah, research gap, serta urgensi penelitian. Jadi, di latar belakang itu biasanya itu teman-teman tulis apa sih yang ingin teman-teman lakukan di dalam penelitian itu. Seperti misalnya, kalian harus menentukan dulu fenomenanya secara umum. Lalu setelah jadi dari atas ini paling umum teman-teman, lalu paling bawah itu adalah yang paling khusus. Jadi yang paling atas adalah fenomena umum, menggambarkan situasi global atau nasional yang menjadi konteks penelitian. Lalu setelah teman-teman menjabarkan fenomena umumnya, baru masuk ke dalam fenomena khusus. Nah, fenomena khususnya ini teman-teman sudah bisa menjelaskan mengenai objek penelitiannya. Misalnya tadi teman-teman membahas hotel atau misalnya heritage begitu ya. Itu sudah bisa disinggung di fenomena khusus. Tapi di fenomena umum itu belum boleh. Fenomena umum ini biasanya masih pariwisatanya. Perkembangan pariwisata secara global. Lalu teman-teman ke bawah sudah mulai menyentuh objek yang ingin diteliti. Lalu yang ketiga adalah data dan fakta. Karena di latar belakang itu harus didukung dengan data dan fakta teman-teman. Kan jadi data dan fakta ini adalah dukungan. Jadi kalau misalnya orang sebagai membaca penelitian teman-teman itu tidak hanya berdasarkan argumen, tapi harus ada data dan faktanya agar itu bisa bisa dikatakan sebagai penelitian ilmiah. Nah, data yang digunakan itu harus data terbaru dari sumber yang terpercaya untuk memperkuat alasan penelitian. Biasanya data dan fakta ini bisa dari alat sains statistiknya, bisa dari BPS, Badan Pusat Statistik, atau misalnya faktanya bisa langsung ke lapangan teman-teman. Bisa melalui interview atau misalnya kuesioner melalui industri di lapangannya. Lalu setelah teman-teman mendapatkan data, mulai mengerucut ke research gap. Nah, research gap ini penting ya teman-teman di dalam penelitian. Kenapa? Karena biar kita tahu apa sih yang terjadi gitu kan. Apa yang beda nih dari penelitian teman-teman dengan penelitian sebelumnya. Misalnya, biasanya itu dari teori atau hasil penelitian atau kondisi nyata yang belum terjawab. Nah, yang memudahkan itu biasanya kayak gini teman-teman. Jadi misalnya penelitian Astuti itu mengatakan bahwa bisa berpengaruh ke kepuasan ya teman-teman ya. Misalnya harga itu bisa berpengaruh ke kepuasan wisatawan untuk menginap di hotel gitu kan. Tapi ternyata penelitiannya Budi itu mengatakan bahwa harga itu tidak berpengaruh kepada
Tapi kami belum masak kepuasan nih. hotel. Sebentar teman-teman, ini ada yang bocor ya. Masak kayak kenapa? Hah? Lalu lalu karena ada hasil yang berbeda antara penelitian A dan penelitian B, teman-teman datanglah membawa secerca harapan untuk menguji kembali kira-kira kalau di objeknya teman-teman itu tuh berpengaruh atau tidak gitu. Nah, itu bisa dikatakan research gap. Makanya kenapa research gap itu harus ada, karena untuk mengetahui apa sih keunikan dari penelitian teman-teman, apa tujuan dari penelitian teman-teman itu, apakah untuk menguji hasil penelitian yang sebelumnya itu tidak konsisten, begitu kan? Atau misalnya dari perbedaan teori, gitu. Lalu yang terakhir adalah urgensinya. Nah, apa manfaat dan pentingnya penelitian untuk mengatasi masalah atau mengisi gap? Nah, apa yang teman-teman berikan ini untuk di dalam penelitian teman-teman itu? Misalnya urgensinya adalah saya ingin eh, bisa mengetahui apakah tadi harga terhadap kepuasan itu bisa berpengaruh jika lokasinya adalah misalnya teman-teman memilih Semarang, sedangkan tadi penelitian A dan B itu misalnya di Bandung dan Surabaya. Karena bisa jadi ketika lokasi itu berbeda, maka hasilnya itu berbeda teman-teman. Lalu selanjutnya ke latar belakang. Nah, ini saya ada pertanyaan buat teman-teman nih mengenai latar belakang. Karena tadi kan latar belakang itu kan bersifat segitiga terbalik ya teman-teman. Paling atas adalah fenomena umum, lalu yang paling terakhir adalah urgensi. Semakin ke bawah dia semakin khusus seperti itu. Nah, misalnya teman-teman, ini yang bisa jawab boleh ya langsung open mic aja teman-teman. Yang pertama ini di paragraf pertama ini. Ini artikel yang sudah terbit, yang sudah publikasi ya di jurnal pariwisata. Saya bacakan sekilas. Pengembangan pariwisata konvensional tidak luput memberikan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat lokal. Seiring dengan pariwisata yang terus berkembang, hal itu mendorong pergeseran tren berwisata dari pariwisata konvensional menjadi pariwisata berkelanjutan atau pariwisata alternatif yang dapat meminimalisir dampak negatif. Nah, kira-kira nih teman-teman, dari satu paragraf ini termasuk di nomor berapa? Apakah fenomena umum, fenomena khusus, data dan fakta, research gap, atau urgensi penelitian? Yang mau jawab boleh raise hand atau langsung open mic aja ya. Kayaknya fenomena khusus dah Bu nomor 2. Fenomena khusus. Ada lagi yang mau berargumen teman-teman? Aku bilang ya, sebentar. Menurut saya itu fakta kayaknya. Ini muncul nggak ya PDF-nya? Muncul Bu. Muncul ya? Muncul ada Muncul, di muncul, saya. Bu. Muncul. Muncul. Nah, apa? Ada tadi apa fenomena khusus ya? Ada yang lain teman-teman? Fakta di lapangan. Ada fakta lapangan, ada fenomena umum. Nah, teman-teman, ini yang ini tuh, ini adalah fenomena umum, betul kata Bu Selvi atau Mbak Selvi ya. Ini fenomena umum. Kenapa teman-teman? Coba kita bahas ya. Pengembangan pariwisata konvensional. Ini kan masih umum ya teman-teman. Ini masih umum. Pergeseran tren berwisata dari pariwisata konvensional menjadi pariwisata berkelanjutan. Nah, ini masih umum teman-teman. Dikatakan fenomena khusus ketika dia sudah menyebutkan lebih khususnya, yaitu misalnya dia ingin berfokus kepada apa ekowisata. Nah, di sini dia ekowisata ini sudah mulai masuk ke fenomena khusus karena yang dia bahas adalah ekowisata dalam perkembangan pariwisata seperti itu. Jadi yang paling atas itu harus yang umum dulu, secara generalnya, secara globalnya pariwisata itu seperti apa, misalnya di Indonesia atau misalnya pariwisata di daerah Yogyakarta itu seperti apa. Nah, itu umum. Lalu masuk ke misalnya teman-teman membahas ekowisatanya atau misalnya mau membahas apa namanya perhotelannya. Nah, itu sudah mulai masuk ke fenomena khusus seperti itu. Nah, lagi ya, coba kita lihat ini. Yang ini. Tabel 1, jumlah wisatawan di desa wisata Nganggeran. Ini kira-kira masuk ke mana ini, teman-teman? Menurut saya data fakta. Data dan fakta. Ada yang
Ada yang Saya data dan fakta. Oke, data dan fakta semua ya, teman-teman. Betul, ini adalah data dan fakta. Karena ini sudah tertera ya di sini ya, bahwa ini merupakan data-data yang sekiranya dibutuhkan di dalam latar belakang penelitian. Karena dia membahas jumlah wisatawan di desa wisata Ngelanggeran. Ini datanya karena ini mungkin masih bisa dibilang ini agak mudah karena ini datanya statistik ya teman-teman. Jadi kita sudah bisa melihat bahwa data yang disajikan ini statistik. Bagaimana jika mereka memberikan datanya itu bersifat narasi? Nah, biasanya kalau bersifat narasi itu adalah hasil dari interview teman-teman. Misalnya dia bilang data yang dikumpulkan melalui pertanyaan kepada manajer operasional suatu industri gitu. Nah, itu bisa dibilang data juga atau fakta, tapi dia berbentuk narasi seperti itu. Nah, ini yang terakhir. Maka dari itu, penelitian terkait motivasi dan perilaku wisatawan di destinasi yang mengusung konsep ekowisata perlu dilakukan. Daru Murti et al. Menjelaskan bahwa dalam mengelola kunjungan wisata di destinasi yang menekankan aspek berkelanjutan dan ini ya teman-teman ya. Dengan menganalisis motivasi dan perilaku wisatawan dapat membantu untuk mengidentifikasi apakah wisatawan yang berkunjung di desa wisata Ngelanggeran memiliki alasan dan perilaku yang sesuai. Nah, kira-kira ini masuk di mana nih teman-teman? Dari fenomena umum sampai di urgensi penelitian. Ini boleh dibaca dari awal sini sampai akhir ya. Yuk, ada yang mau menjawab kira-kira paragraf ini di mana? Urgensi penelitian, Ibu. Lagi yang mau menjawab teman-teman. Menurut saya di riset data. Terus ada lagi. Reserve gap, Bu. Nah, ini teman-teman masuknya di urgensi penelitian. Ini masuknya di urgensi penelitian. Kenapa di urgensi penelitian, bukan di research gap? Research gap itu adalah perbedaan teori atau perbedaan hasil, teman-teman. Kalau di sini kan dia tidak menjelaskan atau menyebutkan apa sih yang berbeda, misalnya teori kah atau hasilnya kah yang berbeda gitu kan. Ini tuh sudah masuk ke dalam urgensi penelitian. Karena dia itu ingin urgensinya itu apa? Dia tuh ingin menganalisis motivasi dan perilaku wisatawan, dapat membantu untuk mengidentifikasi apakah wisatawan yang berkunjung di desa wisata Ngelanggeran memiliki alasan dan perilaku yang sesuai. Nah, ini adalah tujuannya dia nih. Dia tuh ingin meneliti ini, teman-teman. Ya, dari sini sampai sini. Nah, urgensinya itu adalah ini. Dia kan harapannya dengan dia meneliti ini, dia bisa tahu tuh nanti hasilnya seperti apa gitu kan. Kalau misalnya research gap, harus penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu itu mengatakan apa, terus penelitian yang A mengatakan apa, yang B mengatakan apa gitu kan. Atau misalnya ada perbedaan teori, perbedaan hasil, atau misalnya perbedaan lokasi. Nah, itu masuknya ke research gap. Ingat ya teman-teman, research gap itu adalah membandingkan atau adanya perbedaan. Sedangkan ketika dia sudah masuk ke paling khusus, yaitu dia sudah berfokus pada penelitiannya dia, tujuannya dia, nah itu disebut urgensi penelitian. Seperti itu. Semoga teman-teman nanti bisa memahami ya. Jadi mungkin teman-teman cara memahami ini tuh memang harus banyak membaca teman-teman. Jadi semakin kita sering membaca penelitian, nanti itu lama-lama teman-teman tuh jadi bisa tahu. Lama-lama nanti teman-teman akan hafal. Oh, yang paling atas ini umum itu seperti ini, khusus itu seperti ini. Terus data-data yang dibutuhkan itu bisa dari sumbernya dari ini, gitu kan. Terus ada gap-nya juga teman-teman bisa tahu. Akhirnya teman-teman itu mau nggak mau dipaksa untuk membaca penelitian-penelitian sebelumnya. Karena untuk bisa menentukan research gap-nya ini apa, gitu. Terus baru ke tujuan penelitiannya teman-teman. Nah, selanjutnya setelah teman-teman membuat latar belakang, bab 2-nya adalah telaah pustaka. Nah, telaah pustaka itu biasa disebut kajian pustaka atau kajian literatur atau telaah kepustakaan, dasar teori atau landasan teori itu semuanya sama aja ya teman-teman ya artinya ya teman-teman. Nah, telaah pustaka sendiri itu apa? Merupakan uraian sistematis mengenai pandangan peneliti terhadap masalah yang diteliti
berdasarkan berbagai sumber ilmiah yang relevan dan disusun secara cermat. Nah, telah pustaka ini bisa dilakukan dengan 4, teman-teman. Yang pertama adalah mengidentifikasi sumber pustaka. Mungkin teman-teman itu bertanya-tanya ya, contoh telah pustaka itu seperti apa sih? Nah, biasanya di bab 2 itu kan ada kajian pustaka ya, teman-teman. Atau telah pustaka itu yang isinya itu teori semua, teman-teman. Jadi teori-teori yang mendukung mengenai penelitian teman-teman. Atau teori-teori apa saja yang sesuai dengan penelitian teman-teman. Seperti itu. Nah, dari mana kita bisa dapat sumber-sumbernya itu, kajian pustakanya itu dari mana? Yang pertama adalah mengidentifikasi sumber pustakanya. Jadi teman-teman itu eh, sumbernya itu bisa dari literatur, sumber literaturnya itu bisa dari buku, jurnal, artikel. Tapi yang harus relevan ya teman-teman. Ketika misalnya teman-teman membahas kepuasan wisatawan, pasti pustakanya adalah kepuasan juga. Tidak mungkin kan teman-teman misalnya fokusnya kepuasan, lalu literaturnya itu yang dimasukkan misalnya adalah word of mouth gitu ya. Itu kan nggak sinkron gitu ya teman-teman, nggak sesuai dengan apa yang ingin teman-teman lakukan di dalam penelitian itu. Nah, mengidentifikasi berbagai sumber bisa dari buku, jurnal, dan artikel. Sumbernya itu harus yang berkaitan atau menunjang penjelasan tentang pentingnya masalah yang diteliti. Lalu pustaka-pustakanya itu juga mewakili pendapat yang menunjang. Nah, ini bisa menguatkan atau misalnya bertentangan dengan hasil penelitian dari masalah yang diteliti. Karena itu nanti bisa masuk ke research gap untuk menguatkan penelitian teman-teman. Lalu harus mencangkup sumber-sumber yang baru. Sebenarnya kenapa harus yang baru? Yang baru itu adalah karena harapannya adalah lebih aktual, teman-teman. Di lapangannya itu lebih terbaru, jadi data-datanya itu juga baru, seperti itu kan. Jadi kita masih bisa menyesuaikan dengan yang baru. Kalau misalnya tahun 1970 gitu kan, tapi 1970 kan kemungkinan 1970 dengan sekarang 2026 sudah berbeda, teman-teman. Nah, pasti teori-teori yang terbentuk itu juga sudah akan berbeda seperti itu. Mungkin di tahun 1970 itu teorinya itu masih betul gitu kan. Tapi kan ilmu itu kan terus berkembang ya teman-teman ya. Jadi makanya kenapa yang digunakan itu adalah eh, sumber yang terbaru seperti itu. Lalu yang kedua, melakukan seleksi artikel. Nah, mencari artikelnya itu memilih sumber yang kredibel dan sesuai dengan topik. Nah, teman-teman kalau misalnya nulis itu kan harus banyak membaca ya, membaca artikel. Oh, maaf, nggak muncul ya share screen-nya ya. Kalau begini apakah sudah muncul teman-teman? Di saya masuk Ibu, nggak tahu yang lain. Masuk ya? Oke, Masuk Ibu. masuk ya? Muncul ya? Oke. Masuk, Lalu Bu. masuk ya? Oke, terima kasih. Terima kasih. Lalu misalnya yang kedua itu melakukan seleksi artikel. Teman-teman selama ini kalau nyari artikel itu dari mana ya? Sebentar saya stop dulu ya. Stop share screen. Sebentar saya stop share screen dulu. Ya. Ada yang nggak terbaca. Semoga semuanya sudah terbaca. Nah, teman-teman, kalau selama ini kalau misalnya mencari artikel terdahulu lewat mana, teman-teman? Google Scholar, Bu. Google Scholar ya. Boleh, Google Scholar itu juga salah satu alternatif untuk mencari jurnal. Untuk zaman sekarang tuh sebenarnya tuh banyak ya teman-teman ya. Kalau misalnya mau di Google Scholar itu kan kebanyakan kan memang yang bahasa Indonesia. Kalau misalnya teman-teman mau yang bahasa Inggris itu bisa dari Scopus, bisa dari Emerald, dari Taylor, itu dari manapun sebenarnya boleh. Asal adalah selalu diingat teman-teman, topiknya itu kredibel dan sesuai dengan penelitian teman-teman. Lalu yang ketiga yaitu pemaparan telah pustaka. Nah, setelah teman-teman udah banyak nih sumber-sumbernya, terus udah mencari kan banyak sumber, terus artikelnya dipilih-pilih, terus selanjutnya adalah melakukan pemaparan telah pustaka. Kalian harus merangkum serta membandingkan hasil penelitian terdahulu. Nah, dari misalnya teman-teman tadi itu mencari 20 artikel gitu ya misalnya ya. Terus teman-teman itu
melihat kayaknya yang lebih cocok dengan penelitian teman-teman itu anggaplah misalnya setengahnya gitu ya, 10 artikel. Nah, 10 artikel itu harus dibaca teman-teman. Misalnya teman-teman nggak ada waktu gitu kan untuk membaca keseluruhan, nggak apa-apa, baca aja misalnya di abstraknya atau dilihat itu di metodenya. Bacanya sekilas aja teman-teman. Abstraknya apa, latar belakangnya apa, tinjauan pustakanya apa, sampai di kesimpulannya. Harus ditelaah satu persatu artikelnya, terus akhirnya nanti teman-teman itu bisa tahu kira-kira mana sih teori-teori yang benar-benar sesuai dengan penelitian teman-teman. Jadi selalu diingat kalau kalau bisa menentukan teori apa saja yang dipakai itu harus banyak artikel teman-teman. Tapi bukan berarti semakin banyak artikel semakin banyak teori ya. Belum tentu juga teman-teman. Tetap ingat harus sesuai dengan topik dan kredibel gitu kan. Jangan semua teori yang mengatakan misalnya kepuasan dipakai semuanya gitu kan tanpa dirangkum, tanpa dibandingkan gitu. Itu juga anggap baik kayak gitu. Sebentar. Lalu selanjutnya, nah setelah teman-teman menentukan kajian pustaka, telah pustaka, teman-teman harus bisa membedakan penelitian kualitatif atau kuantitatif. Nah teman-teman kira-kira ini mau pakai apa sih? Kualitatif kah atau kuantitatif seperti itu. Nah harus bisa membedakan dulu ya teman-teman paradigma penelitian. Ada 3, yaitu kualitatif, kedua kuantitatif, atau campuran. Nah, perbedaannya adalah kita lihat ya satu-satu. Tujuannya adalah kalau kualitatif itu memahami makna, sedangkan kuantitatif ingin menguji teori. Nah, lalu datanya kalau kualitatif itu kebanyakan narasi atau kata, sedangkan kuantitatif itu datanya bersifat angka atau statistik. Lalu kalau pendekatannya kualitatif itu eksploratif, kuantitatif terstruktur. Untuk fokusnya, kualitatif itu lebih menyeluruh, holistik. Sedangkan kuantitatif itu variabel spesifik. Kenapa? Karena memang di dalam kuantitatif itu kan untuk menguji ya teman-teman. Untuk menguji variabel-variabel yang memang sesuai dengan penelitian. Jadi yang dibahas itu hanya variabelnya aja gitu. Lalu metodenya yang digunakan kualitatif, wawancara, dan observasi. Kalau kuantitatif seperti biasanya teman-teman survei, kuesioner, atau eksperimen. Lalu untuk analisisnya itu kualitatif itu interpretatif. Sedangkan kuantitatif berupa statistik. Biasanya kan hasil dari analisis di bab 4 itu kan untuk analisisnya itu memang kalau kuantitatif itu statistik ya teman-teman. Karena menguji statistiknya. Sedangkan kualitatif itu bersifat interpretatif. Lalu peran penelitinya, kalau kualitatif itu terlibat teman-teman. Jadi biasanya memang keterlibatan di kualitatif itu lebih ya dibandingkan dengan kuantitatif. Karena kuantitatif kan kita kan menguji. Jadi lebih kepada kita menguji variabel kita itu. Jadi kita tidak berperan apa-apa di dalam penelitian itu. Lalu hasilnya kualitatif itu mendalam, sedangkan kuantitatif itu lebih general. Nah, kita bahas satu-satu mengenai penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif itu ada beberapa macam, teman-teman. Ada kurang lebih 5. Ada naratif, teori dasar, etnografi, studi kasus, atau fenomenologi. Nah, teman-teman yang menggunakan penelitian kualitatif ini juga sambil ini ya, teman-teman dilihat kira-kira penelitianku kemarin itu yang aku ajukan itu yang mana ya gitu kan, biar teman-teman bisa fokus nih maunya yang mana kalau kualitatifnya. Nah, naratif penelitian yang mengkaji pengalaman individu dalam bentuk cerita untuk memahami makna suatu fenomena secara mendalam dan kontekstual. Nah, ciri-ciri utamanya itu yaitu storytelling, teman-teman, atau fokus personal, data dari wawancara atau dokumen. Jadi itu biasanya tuh mau harapannya di penelitiannya ini adalah teman-teman lebih ingin memahami makna dari satu fenomena. Nah, terus itu secara mendalam ya, teman-teman. Lalu kalau misalnya teori dasar, grounded teori, penelitian yang bertujuan menghasilkan teori baru berdasarkan data lapangan melalui proses pengumpulan dan analisis data secara bertahap. Kalau teori dasar sih saya yakin
kayaknya teman-teman belum ada yang sampai ke teori dasar ya, karena kan kalau beranjak teori itu harus eh, apa ya, benar-benar lebih lebih ini lebih rumit teman-teman. Kalau teori dasar karena harus kuat di apa teori-teori sebelumnya. Lalu etnografi, penelitian yang mempelajari budaya dan pola kehidupan suatu kelompok. Nah, ini kalau misalnya teman-teman itu fokusnya pada satu kelompok aja itu kan, atau satu komunitas gitu kan, atau misalnya budaya-budaya suatu daerah gitu. Nah, ini masuknya di etnografi teman-teman. Lalu studi kasus. Nah, studi kasus penelitian yang mengkaji secara mendalam satu atau beberapa kasus tertentu dalam konteks nyata dengan menggunakan berbagai sumber data. Nah, biasanya itu penelitian teman-teman kayaknya kebanyakan studi kasus. Studi kasus pada perusahaan ABC. Nah, kira-kira benar nggak itu studi kasus kah? Atau teman-teman lebih kemana gitu kan? Lalu yang terakhir, fenomenologi. Penelitian yang berfokus pada pengalaman hidup individu untuk memahami makna dari suatu fenomena yang dialami secara langsung. Fokusnya pada individu, terus mau tahu fenomenanya yang terjadi pada suatu suatu seseorang atau misalnya suatu komunitas, tapi benar-benar yang ingin diketahui itu adalah fenomena, kok bisa ya fenomena itu terjadi di situ gitu kan, di orang tersebut gitu. Nah, itu masuknya fenomenologi. Nah, lalu penelitian kuantitatif sama juga teman-teman, kuantitatif itu juga terbagi beberapa tipe gitu kan. Nah, teman-teman yang kuantitatif coba sambil ditelaah juga kira-kira kuantitatifnya tuh lebih ke arah mana gitu. Nah, kalau kuantitatif agak lebih banyak, dia ada sekitar 7. Yang pertama yaitu eksploratory. Penelitian untuk menggali masalah yang masih sedikit diteliti dan merumuskan hipotesis baru. Kalau misalnya teman-teman tuh ingin lebih mengeksplor gitu ya. Karena misalnya eh, yang meneliti meneliti ini tuh masih sedikit teman-teman. Jadi kan karena masih sedikit, jadi kan teman-teman kan perlu eksplorasi yang lebih gitu ya untuk ini. Nah, itu disebut eksploratory. Lalu deskriptif. Deskriptif penelitian yang bertujuan menggambarkan karakteristik atau kondisi suatu fenomena. Lalu yang ketiga analitik. Penelitian yang bertujuan menjelaskan mengapa dan bagaimana suatu fenomena terjadi. Keempat, survei. Nah, survei ini yang paling sering digunakan penelitian kuantitatif adalah survei. Penelitian yang mengumpulkan data langsung dari responden di lapangan melalui kuesioner atau wawancara. Eksperimental, penelitian yang menguji pengaruh variabel tertentu dalam kondisi yang dikendalikan. Nah, eksperimental itu biasanya kita sudah tahu nih teman-teman mau uji apa, tapi ada satu tambahan yaitu kita harus bereksperimen. Kayak biasanya tuh eksperimen itu kayak yang di lab-lab itu loh teman-teman. Itu kan eksperimen atau misalnya bisa juga di pariwisata, tapi teman-teman tuh udah harus punya apa ya satu satu perbandingan untuk bereksperimen. Jadi udah siap bahan-bahannya. Misalnya itu bahannya itu adalah misalnya YouTube kah atau apakah yang sudah disiapkan lalu teman-teman mau bereksperimen ke wisatawan atau misalnya pengunjung atau apa gitu ya, itu eksperimen. Lalu prediktif, penelitian yang bertujuan memprediksi suatu fenomena berdasarkan hubungan antar variabel. Dan yang terakhir, korelasional, penelitian yang melihat hubungan atau tingkat keeratan antar variabel. Selanjutnya, ketika teman-teman sudah menentukan nih, apa ya tadi penelitian saya itu lebih ke arah kualitatif kah, apa ke kuantitatif kah, gitu kan? Lalu selanjutnya yaitu variabel. Nah, variabel ini biasanya lebih kepada kuantitatif. Nah, variabel sendiri itu ada 4 teman-teman. Variabel independen adalah variabel yang menjadi sebab terjadinya terpengaruhnya variabel dependen. Lalu variabel dependen, variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel moderasi atau moderating, variabel yang secara sistematis akan memperkuat atau memperlemah hubungan langsung variabel independen terhadap variabel dependen. Nanti kita lihat contohnya ya. Lalu variabel intervening adalah jenis variabel yang menjadi perantara variabel independen yang diperkirakan akan mempengaruhi variabel dependen. Nah, ini contohnya teman-teman. Sebentar ya teman-teman. Nah,
Ini kan ada beberapa contoh ya teman-teman. Ini kualitas layanan, ini loyalitas wisatawan. Ada yang bisa eh, menjawab kira-kira kualitas layanan ini variabel apa? Variabel kan tadi ada 4 ya, independen, dependent, moderasi atau intervening. Adakah yang mau menjawab teman-teman? Kira-kira manakah variabel independennya, manakah variabel dependennya? Di gambar nomor 1 aja dulu. Oh. Adakah yang variabel independen. iya gimana Bu? Mbak? Ini kita belajar menurut Ya, ini yang di komen ada ya. Benar ya teman-teman, jadi kualitas layanan itu kualitas independen, loyalitas wisatawan, variabel dependen. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung nih, variabel independen atau variabel dependen, kalau saya tuh gini teman-teman, cara ngafalinnya dari dulu, biar udah dihafalin. Kalau yang di depan itu I, kalau yang di belakang itu D. Dependent, yang depan independent. Yang depan ini variabel X, yang loyalitas ini variabel Y. Kalau X sama Y kan gampang ya teman-teman. X dan Y gitu kan. Karena X kan lebih dahulu daripada Y. Lalu kalau yang independen dan dependennya itu terbalik teman-teman. Ini harusnya kan D dulu baru I ya. Tapi kalau yang independen dependennya ini terbalik. Jadi ini independen, yang di belakangnya dependent kayak gitu. Nah, kalau yang di dua ini yang di tengah ini kepuasan wisatawan, ini intervening atau moderasi. Nah, coba dibaca lagi. Moderasi, variabel yang secara sistematis akan memperkuat atau memperlemah hubungan langsung variabel dependen terhadap variabel dependen. Atau intervening atau moderasi, intervening, mediasi. Intervening ini atau mediasi ya. Jenis variabel yang menjadi perantara variabel independen yang diperkirakan akan mempengaruhi variabel dependen. Jadi kalau yang intervening ini perantara, kalau yang moderasi atau moderating ini memperkuat atau memperlemah. Nah, kira-kira nih kalau kepuasan wisatawan ini di tengah ini apa nih teman-teman? Intervening atau moderating? Ayo yang mau menjawab. Intervening, Bu. Intervening. Betul. Betul ya, ini intervening. Karena dia, ingat ya kata kuncinya teman-teman, dia perantara. Perantara antara variabel independen dan variabel dependen. Sedangkan value for money, karena dia di sini, dia adalah adanya value for money ini bisa memperkuat atau memperlemah hubungan antara kepuasan wisatawan terhadap loyalitas. Nah, ini disebut variabel independen, variabel dependen, variabel intervening atau mediasi. Yang ini variabel moderasi atau moderating. Nah, ini yang tadi teman-teman lihat itu disebut model. Satu begini nih teman-teman, kalau sudah menciptakan variabel X atau Y, variabel X terhadap Y, atau ada variabel intervening atau moderasi, ini disebut model. Jadi kalau kan kadang suka diminta ya, jadi bagaimana modelnya gitu kan. Nah, model itu adalah gambar ini teman-teman. Ini adalah model. Nah, model penelitian disusun berdasarkan kerangka konseptual tentang hubungan-hubungan antara variabel-variabel yang diteliti.
Nah, kenapa kok ini bisa terbentuk? Ini berdasarkan variabel yang teman-teman gunakan. Apa fokus penelitian teman-teman? Gitu. Misalnya, teman-teman fokusnya kalau saya yang terbaru, misalnya saya harga, harga di independen, lalu gambar ke sininya, saya kepuasan. Nah, itu model penelitian saya. Kalau misalnya mau lebih rumit lagi, ditambah intervening. Misalnya mau lebih tambah ribet lagi, ada intervening, ada mode rating kayak gitu. Tapi cara gambar modelnya bukan ini ya teman-teman, bukan ini satu, ini dua, ini tiga gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman modelnya seperti yang nomor tiga ini, berarti teman-teman langsung gambar model nomor tiga. Tapi kalau teman-teman hanya variabel eh, independen dan dependen, berarti teman-teman gambarnya di model satu. Selalu diingat harus ada tanda panahnya. Kenapa harus ada tanda panahnya? Biar kita tahu itu tuh yang pengaruhnya tuh kemana? Apakah kualitas layanan terhadap loyalitas atau loyalitas terhadap kualitas? Atau juga kalau nggak ada tanda panahnya nih, cuman garis gini, itu kan berarti kan dua arah teman-teman. Kualitas layanan terhadap loyalitas dan loyalitas terhadap kualitas kayak gitu. Jadi tanda panah ini sangat penting untuk menunjukkan arah penelitian teman-teman. Nah, setelah membuat model, ada yang namanya hipotesis. Hipotesis itu dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang disusun berdasarkan teori, hasil penelitian terdahulu, dan pemikiran rasional. Kemudian diuji kebenarannya melalui data empiris. Nah, biasanya kalau penelitian kuantitatif ini nanti di bab 3, teman-teman ya. Teman-teman itu biasanya kan ada model dan hipotesisnya. Nah, kira-kira gimana nih cara kita membuat hipotesis? Nah, maka bagaimana hipotesisnya? Nah, kira-kira ada yang mau menjawab nggak? Nomor satu dulu deh, hipotesisnya kayak gimana? Hipotesis itu sebenarnya cara membaca ini ya, modelnya ya teman-teman. Kita punya kekaguman. Hmm. Adakah yang mau mencoba teman-teman? Boleh sambil disiapkan dulu atau dipikirkan dulu. Boleh langsung open mic aja ya. Ada yang tanya nih, kalau gambarnya ke bawah juga bisa ya, Bu? Bisa tuh. Itu kan model itu terserah teman-teman ya. Misalnya mau gambarnya ke samping, ke bawah itu juga boleh. Yang jelas ada tanda panahnya. Ada dua variabelnya minimal. Adakah yang mau menjawab teman-teman hipotesisnya? Bu Rambu Maya mau mencoba nggak Bu hipotesis? Baik, terima kasih Bu. Kualitas layanan berdampak pada loyalitas wisatawan. Jadi kualitas layanan sebagai variabel independen, dampak yang dihasilkan adalah loyalitas. Ya, betul. Betul, Bu. Nah, jadi gini, karena kan kita kan harapannya adalah ini tuh hasil dari teman-teman itu kan harapannya adalah ini tuh berpengaruh positif ya teman-teman ya. Teman-teman kan kalau menguji kan harapannya ini berpengaruh positif gitu kan. Nah, untuk memudahkan kualitas layanan berpengaruh positif terhadap, oh maaf ini saya salah ketik ini. Kualitas layanan berpengaruh terhadap terhadap loyalitas wisatawan. Ini harusnya H1-nya ini ya teman-teman ya. H1-nya ya, terbalik ini. Lalu eh, hipotesis yang kedua, adakah yang mau menjawab? Ini mirip ya teman-teman kayak kayak yang nomor satu ini, cuman bedanya dia ditambahkan aja variabel kepuasannya ini.
Ada yang mau mencoba di kolom chat juga boleh kalau misalnya nggak mau di apa? Nggak mau di langsung boleh di kolom chat. Ayo teman-teman yang lainnya. Mas Revaldi Maulana ini kayaknya itu saya ya. Ayo yang lain. Mbak Catherine, Pak Lid, silakan teman-teman. Kalau mencoba nanti kalau jadinya bisa tahu salah betulnya bisa sambil belajar sama-sama. Di kolom chat kalau mau coba juga boleh. Ayo sambil saya tunggu. Sebentar ya, 1 menit sebentar. Ayo, ada yang mau coba? Izin, saya mau mencoba ya. Boleh, boleh. Eh, Siapa ya? Arum. Arum. Oh ya, Arum Nur Aulia. Silakan. Iya, semakin tinggi kualitas layanan, nantinya maka tingkat kepuasan yaitu perasaan senang ataupun kecewa itu semakin meningkat. Jadi kualitas layanan itu adalah masukan teknis, sedangkan kepuasan itu adalah respon emosionalnya. Begitu, Bu. Lalu loyalitasnya bagaimana? Berdampak eh, berdampak mempengaruhi hal positif terhadap wisatawan itu sendiri. Betul. Gimana, Jadi, Bu? Koreksi, Bu. jadi sebenarnya pemahamannya betul ya. Pemahamannya betul, Bu. Atau Mbak. Jadi gini, kualitas layanan itu akan mempengaruhi kepuasan wisatawan. Jadi kualitas layanannya tidak bisa langsung ke loyalitas, teman-teman. Kalau di model kedua ini ya. Jadi dia harus melewati kepuasan dulu. Nah, cara bacanya, kualitas layanan yang baik itu akan mempengaruhi kepuasan wisatawan. Nah, kepuasan wisatawan itu ketika wisatawan merasa puas, mereka akan kembali lagi. Mereka akan loyal seperti itu. Jadi kan ini sebenarnya berdasarkan teori ya, teman-teman. Ini kan berdasarkan teori. Hanya saja hipotesis yang ingin dibentuk itu adalah hipotesis yang positif. Bisa juga kepuasan wisatawan memediasi hubungan antara kualitas layanan terhadap loyalitas wisatawan. Tapi kalau dari segi pemahaman, dari segi kita berpikir logiknya adalah kepuasan wisatawan ini terbentuk dari kualitas layanan. Nah, ketika kita sudah puas, kita akan loyal terhadap eh, suatu layanan seperti itu kan. Misalnya nih, misalnya kita, saya beri contoh ya. Misalnya teman-teman ke satu destinasi ya, Ancol seperti itu. Ancol, misalnya teman-teman ke Ancol gitu kan. Terus teman-teman itu mendapatkan kualitas layanan di Ancol itu oke. Misalnya fasilitasnya itu bersih, kamar mandinya harum, bersih, pelayanannya, SDM-nya ramah gitu kan. Semakin kualitas layanannya tinggi, teman-teman otomatis akan merasa puas. Ketika teman-teman puas, teman-teman akan loyal. Loyal itu adalah teman-teman akan kembali lagi. Loyal itu bisa kembali lagi atau teman-teman akan merekomendasikan kepada orang lain. Seperti itu. Nah, lalu yang ketiga. Nah, adakah yang mau mencoba model ketiga, teman-teman? Hipotesis yang ketiga ini. Jadi ini lebih rumit lagi ya. Dia ada variabel mediasinya atau intervensinya dan ditambahkan variabel durasinya. Adakah yang mau mencoba? Kita sambil diskusi aja ya teman-teman. Ini nggak ada salah benar. Nah, ini betul ini tadi nih.
Yusuf Yusuf Talhut. Hubungan antara kualitas layanan dan loyalitas wisatawan tidak selalu langsung, melainkan melalui kepuasan wisatawan. Betul, ini juga juga bisa ya teman-teman. Nah, Revaldi juga, kualitas layanan akan berpengaruh terhadap kepuasan wisatawan yang berdampak positif pada loyalitas wisatawan. Betul. Yuk, adakah yang mau coba yang value for money, teman-teman? Ya, Mas Ozi, Mbak Ulin sudah mencoba untuk menjawab. Yang mau langsung open mic boleh, yang mau lewat chat boleh. Yang jawab ini. Udah Mbak Anjeli, Rizal, Pak Hijazi. Wah, Pak Hijazi. Waalaikumsalam, Pak Hijazi. Lalu ada Ulin, Auzi, dan semua teman-teman yang sudah mencoba untuk menjawab. Nah, jadi di model hipotesis yang ketiga ini teman-teman, ini kan yang bikin yang perbedaannya ada di value for money ya teman-teman. Ingat value for money ini adalah moderasi yang dimana dia memperkuat atau memperlemah hubungan langsung. Nah, jadi ini adanya value for money ini akan memperkuat atau memperlemah loyalitasnya wisatawan. Contohnya, misalnya tadi ya, layanannya sudah oke, terus kita akan puas gitu kan. Kita udah puas sih, tapi ternyata masuk Ancol itu tiketnya mahal teman-teman. Soalnya tiketnya tuh nggak value for money lah buat teman-teman gitu kan, nggak worth it gitu dengan harga misalnya 500.000. Ya puas, saya puas sih, tapi harganya 500.000 gitu kan. Oh kayaknya nggak loyal deh gitu, nggak datang lagi deh gitu kan. Atau misalnya ternyata harganya itu 100.000 teman-teman. Nah, menurut teman-teman worth it dong, dan saya udah puas nih. Terus harganya murah. Nah, mereka maka harga ini akan semakin memperkuat hubungan kepuasan dengan loyalitas. Gitu ya, teman-teman ya. Tapi nanti kalau misalnya ada moderasi dan mediasi, ini maka akan hipotesisnya akan semakin banyak, teman-teman. Semakin banyak variabel yang teman-teman gunakan, maka akan semakin banyak hipotesisnya. Kalau gambar nomor 1 ini hipotesisnya cuma satu. Kualitas layanan berpengaruh positif terhadap loyalitas. Yang kedua, ini bisa jadi kualitas layanan berpengaruh terhadap loyalitas, itu hipotesis pertamanya. Hipotesis keduanya adalah kepuasan wisatawan menjadi mediasi antara hubungan kualitas layanan terhadap loyalitas. Lalu hipotesis yang ketiga, nanti ada lagi hipotesis tambahannya. Value for money memperkuat hubungan antara memperkuat atau memperlemah hubungan antara kepuasan wisatawan terhadap loyalitas wisatawan. Seperti itu. Bisa juga gini teman-teman. Kalau yang beberapa yang sudah saya baca dari apa namanya tugas mahasiswa, kebanyakan juga nggak cuman kualitas layanan terhadap loyalitas. Jadi bisa jadi, misalnya ya ini kita contohkan saja, variabel independennya adalah kualitas layanan. Lalu variabel independen yang keduanya adalah kepuasan wisatawan. Nah, bisa juga kualitas layanan berpengaruh terhadap loyalitas wisatawan. Yang kedua, kepuasan wisatawan berpengaruh terhadap loyalitas wisatawan. Jadi untuk variabel independennya bisa disesuaikan, misalnya mau 1 atau 2 atau 3 itu boleh. Jadi semakin banyak variabel yang digunakan, maka hipotesisnya akan semakin banyak. Seperti itu ya teman-teman. Lalu, nah ini, apakah setiap penelitian membutuhkan hipotesis? Kira-kira setiap penelitian membutuhkan hipotesis nggak teman-teman?
Apakah hipotesis itu harus selalu ada di dalam penelitian? Ayo, Ya, membutuhkan. membutuhkan. Ya, membutuhkan Ibu. supaya menjadi tolak ukur. Ini ada yang jawab perlu, ada iya, ada tidak gitu ya. Nih teman-teman, apakah setiap penelitian membutuhkan hipotesis? Pertanyaan saya adalah, bagaimana jika penelitian itu kualitatif teman-teman? Apakah dia membutuhkan hipotesis? Izin menanggapi, Bu. Ya baik Pak, silakan Pak Thomas. Baik, sesuai dengan tutor yang saya sampaikan sebelumnya di web, untuk kualitatif bisa saja tidak menyertakan hipotesisnya, Bu. Seperti itu. Tetapi dalam tugas itu untuk kualitatif biasanya ada pertanyaan penelitian atau posisinya, seperti itu. Baik, terima kasih Mas Dedi. Betul teman-teman. Jadi ketika penelitian itu kuantitatif, itu harus menyertakan hipotesis karena sudah jelas arah tujuan penelitian ini adalah untuk menguji variabel, ya. Lalu bagaimana dengan kualitatif? Kalau kualitatif itu tidak menggunakan hipotesis karena belum ada hubungannya atau pengaruhnya karena kita tujuannya bukan untuk menguji hubungan atau pengaruh teman-teman ya. Nah, kalau kualitatif betul itu biasanya berbentuk pertanyaan. Tidak semua penelitian membutuhkan hipotesis. Hipotesis umumnya digunakan pada penelitian kuantitatif, khususnya penelitian eksplanatoris yang bertujuan menguji hubungan antar variabel. Sementara itu, penelitian kualitatif dan penelitian eksploratif biasanya tidak menggunakan hipotesis karena lebih berfokus pada eksplorasi fenomena, pemahaman makna, penemuan mola, atau pengembangan teori berdasarkan data lapangan. Jadi teman-teman, ketika teman-teman sudah yakin untuk penelitian kuantitatif, maka teman-teman harus menyertakan hipotesisnya. Tapi ketika teman-teman kualitatif, teman-teman tidak perlu hipotesisnya. Maka kenapa di tugas 2 itu, tugas 2 atau tugas 3 saya menulis hipotesis dalam kurung jika ada. Memang itu diperuntukkan untuk teman-teman yang menggunakan penelitian kuantitatif. Ketika teman-teman menggunakan penelitian kualitatif, maka hipotesis itu tidak perlu diisi. Seperti itu. Bukan, jadi ada beberapa juga mahasiswa yang menggunakan penelitian kualitatif namun menentukan hipotesisnya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman kualitatif tidak perlu untuk membuat hipotesis. Jadi bisa disampaikan saja kepada tutornya bahwa saya rencananya adalah menggunakan penelitian kualitatif Bu atau Pak, sehingga saya tidak menentukan hipotesisnya. Selanjutnya kita lanjut ke data. Data itu kan dibutuhkan ya teman-teman ya dalam penelitian. Nah, data adalah sekumpulan informasi yang menggambarkan suatu keadaan atau fenomena dalam bentuk fakta, untuk kategori, huruf, maupun angka. Nah, ketika teman-teman kualitatif, maka data kualitatif data kualitatifnya itu bisa berbentuk narasi, cerita, deskripsi, atau interpretasi. Sedangkan kalau data kuantitatif berbentuk angka yang digunakan untuk mengukur suatu fenomena. Nah, nih, kriteria data yang baik. Tidak semua data itu bisa digunakan ya teman-teman. Harus tetap sesuai dengan topik penelitiannya. Nih, yang pertama adalah relevan. Sesuai dengan tujuan penelitian. Misalnya teman-teman itu meneliti tentang kepuasan wisatawan hotel A gitu ya teman-teman ya. Kan data yang teman-teman butuhkan adalah wisatawan A. Tidak mungkin teman-teman membutuhkan data wisatawan hotel B gitu kan. Nah itu kan berarti kan nggak relevan ya teman-teman. Padahal sama-sama data seperti itu. Tapi tidak relevan untuk objek teman-teman. Lalu objektif sesuai dengan kondisi sebenarnya, tidak boleh mengada-ngada. Ketiga, representatif mewakili fenomena yang diteliti. Tepat waktu, data masih relevan digunakan. Jadi bukan
data yang kira-kira, misalnya teman-teman mau mau apa namanya membahas itu tadi kepuasan wisatawan gitu ya. Tapi data yang teman-teman gunakan itu wisatawan tahun 2020 gitu ya teman-teman. Nah, padahal mungkin tahun 2023 itu hotel tersebut sudah membenahi diri, sudah melakukan evaluasi gitu kan, yang dimana data itu tuh udah nggak kompatibel teman-teman buat digunakan gitu kan, sudah nggak bisa lah, nggak sesuai dengan yang ingin data yang sesuai dengan penelitian teman-teman. Lalu yang terakhir presisi tinggi, akurat dan dapat dipercaya. Jadi makanya kenapa data itu memang biasanya berdasarkan dari sumber-sumber yang bisa dipercaya ya teman-teman ya. Dari entah itu dari BPS, data internal dari perusahaan atau industrinya seperti itu. Nah, setelah teman-teman menggunakan data, selanjutnya adalah skala pengukuran. Nah, skala pengukuran itu terbagi menjadi 4. Ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, skala pengukuran yang pertama, nominal. Nominal digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu tanpa menunjukkan urutan atau tingkatan. Misalnya, teman-teman suka melihat kan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, ini kan kelompok ya teman-teman ya, kategori kan. Kategorinya laki-laki, perempuan. Tapi mereka nggak menunjukkan urutan. Bukan berarti kan laki-laki ini kalau diurutkan dia nomor 1, perempuan nomor 2. Enggak kan? Mereka hanya masuk ke dalam kategori tertentu seperti itu, tanpa ada tingkatan. Yang kedua, ordinal. Digunakan untuk menunjukkan urutan atau peringkat, tetapi jarak antar tingkat tidak diketahui pasti. Contohnya, urutkan destinasi wisata favorit Anda. Ini kan urutan ya, paling disukai, cukup disukai, dan kurang disukai. Itu kan urutan ya, paling, cukup, dan kurang. Itu urutan. Tapi di setiap tingkatan ini tidak diketahui pasti teman-teman. Kan belum tentu paling disukai selisihnya sama cukup itu 0,5 gitu kan. Itu kan belum belum apa ya, eh, tidak diketahui pasti gitu jaraknya antara masing-masing paling disukai dan cukup disukai atau cukup disukai dengan kurang disukai seperti itu. Nah, itu disebut skala ordinal. Nah, yang ketiga skala interval digunakan untuk data yang memiliki urutan dan jarak yang sama antar nilai tetapi tidak memiliki nol mutlak. Contohnya, berapa suhu ruangan hotel yang menurut Anda paling nyaman? Nah, kenapa teman-teman kok ini bisa dibilang tidak memiliki titik nol? Nah, karena antara Celsius dan Fahrenheit itu kan berbeda ya teman-teman ya. Jadi tidak ada titik nol pastinya. Itu disebut skala interval. Lalu skala rasio digunakan untuk data yang memiliki urutan, jarak yang sama, dan nol mutlak sehingga dapat dibandingkan secara rasio. Berapa kali Anda mengunjungi destinasi wisata ini dalam satu terakhir? Jawabannya 1, 2, 3. Nah, itu kan jelas ya teman-teman. 1 sama 2 selisihnya jelas, 2 sama 3 selisihnya jelas, 1 sama 3 selisihnya jelas, gitu ya. Dan ada 0. Nolnya itu nilainya mutlak. Nah, lalu ketika teman-teman sudah punya data, nah datanya diklasifikasikan. Nah, klasifikasi data itu ada 4. Pertama, menurut sumbernya, datanya internal atau datanya eksternal. Nah, kalau sumbernya dapatnya dari mana? Misalnya dari internal atau eksternal. Lalu, berikutnya menurut rentang waktunya, data time series atau cross section. Datanya didapatnya sekali atau harus berkali-kali. Menurut proses pengolahannya, data berkelompok, data tidak kelompok, dan pihak pengumpul datanya, data primer atau data sekunder. Nah, setelah datanya itu dikumpulkan, nah kita harus menguji validitas dan reliabilitasnya. Nah, teman-teman itu pasti sering banget harus uji valid dan reliabilitasnya dulu baru bisa penelitiannya lanjut seperti itu kan. Apa sih sebenarnya validitas dan reliabilitas itu? Validitas data menunjukkan tingkat ketepatan atau keakuratan data dan alat ukur dalam mengukur sesuatu yang seharusnya diukur.
Data dikatakan valid apabila data tersebut benar-benar menggambarkan kondisi sebenarnya pada objek penelitian. Nah, sedangkan reliabilitas adalah menunjukkan tingkat konsistensi ketelitian dan keterandalan suatu alat ukur dalam penelitian. Data dikatakan reliable apabila hasil pengukuran tetap konsisten ketika dilakukan pengukuran berulang pada kondisi yang sama. Nah, contohnya ya teman-teman, validitas data itu contohnya. Teman-teman kan sering ini ya, melakukan misalnya teman-teman pernah mengisi kuesioner ya teman-teman ya. Nah, kuesioner itu kan banyak sekali pertanyaannya ya. Nah, pertanyaan dari setiap item kuesioner itu sebenarnya harus diuji dulu teman-teman ya. Harus diuji dulu itu sudah valid atau reliable. Nah, maksudnya valid adalah misalnya teman-teman mengukur seperti tadi kepuasan wisatawan. Kepuasan wisatawan itu misalnya untuk mengukurnya ada 3 pertanyaan gitu ya. 3 pertanyaan dalam variabel kepuasan wisatawan. Nah, dari tiga pertanyaan ini teman-teman itu tuh harus valid. Nah, validnya itu adalah antara ketiga pertanyaan ini harus sesuai, harus benar-benar mengukur kepuasan wisatawan. Bukan misalnya yang pertama ini dia bertanya, saya puas terhadap kebersihan kamar hotel. Ya, oke, itu kan. Terus yang kedua adalah saya puas terhadap pelayanan staf hotel. Oke, itu valid teman-teman karena yang pertama menanyakan puas, yang kedua juga menanyakan puas gitu kan. Nah, tapi ketika pertanyaan yang ketiga ini dia mengukur kepuasan tapi dia bertanya berapa kali kamu sudah ke hotel itu? Nah, ini dikatakan tidak valid karena dia tidak mengukur kepuasan wisatawan seperti itu. Nah, dikatakan reliable ketika pertanyaan ini tadi ya yang 2 ini ya yang saya puas terhadap fasilitas dan yang kedua saya puas terhadap kebersihan ini ketika diuji ke misalnya Mbak tadi misalnya Bu Rambu ini menjawab pertanyaan ketika saya membagikan kuesioner itu ke Bu Rambu dan Bu Rambu menjawab puas, lalu saya memberikan pertanyaan ini ke Revaldi dan jawabannya puas, itu maka itu dikatakan reliable. Ketika saya berbagi kuesioner itu kepada Bu Rambu menjawab puas, lalu ketika saya memberikan ke Revaldi itu jawabannya tidak puas, nah ini tidak reliable teman-teman. Kenapa? Karena jawabannya tidak bisa diandalkan. Jawabannya berbeda antara Bu Rambu dan Revaldi. Berarti ada sesuatu yang salah. Maka harus diuji kembali. Nah, diuji kembali itu harus direvisi kembali. Seperti itu ya. Jadi ketika kuesioner saya sudah ada, tapi ketika itu mau diuji kembali kepada orang yang berbeda atau di waktu yang berbeda, jawabannya seharusnya sama. Nah, ketika itu sama, maka dikatakan reliable. Lalu selanjutnya, populasi dan sampel. Nah, teman-teman juga pasti sering sekali mendengar kata populasi dan sampel. Populasi itu seluruh individu atau objek yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi perhatian dalam penelitian itu disebut populasi. Nah, sedangkan sampel adalah sebagian anggota populasi yang dipilih dengan prosedur tertentu untuk mewakili populasi dalam penelitian. Contohnya, misalnya pertanyaan apa namanya teman-teman ingin mengukur kepuasan hotel Jakarta pada tahun 2025 gitu ya. Nah, populasinya adalah semua wisatawan, semua pengunjung yang pernah menginap di hotel Jakarta. Tapi sampelnya adalah hanya orang-orang yang berkunjung ke hotel Jakarta pada tahun 2025. Populasi itu sangat besar, teman-teman. Nah, sampel itu adalah sebagian dari populasinya. Contohnya lagi, misalnya mahasiswa kampus ingin meneliti kepuasan mahasiswa pariwisata tahun 2023 sampai 2026. Semua teman-teman di sini itu populasinya karena mahasiswa pariwisata. Tapi sampelnya itu adalah mahasiswa pariwisata yang pada tahun 2023 sampai 2026 masih dikatakan mahasiswa aktif seperti itu. Nah, itu ya. Jadi bisa dibedakan antara populasi dan sampel. Nah,
sampel sendiri itu bisa, sampel sendiri itu ada dua teman-teman. Probability sampling tekniknya ya. Ada probability sampling dan non-probability sampling. Kalau probability sampling, setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Sedangkan non-probability, tidak semua anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Lalu yang kedua, di probability, pemilihan sampel dilakukan secara acak. Non-probability-nya, pemilihan sampel tidak dilakukan secara acak. Probability bersifat lebih objektif, non-probability lebih dipengaruhi subjektivitas peneliti. Nah, lalu selanjutnya perbandingan paradigma penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, mungkin teman-teman bisa fokus ya. Teman-teman itu penelitiannya ke kuantitatif atau kualitatif biar teman-teman tidak bingung untuk menentukan populasinya, sampelnya, lalu pengumpulan datanya harus bagaimana, seperti itu. Nah, populasi. Populasi, kalau penelitian kuantitatif, populasi merupakan wilayah generalisasi dengan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Sedangkan kalau kualitatif, populasinya itu lebih kepada situasi sosial yang meliputi tempat, pelaku, dan aktivitas. Lalu sampelnya, kalau kuantitatif itu sampelnya besar, teman-teman. Biasanya tuh 200 sampai 300 sampel dari kuantitatif itu karena populasinya juga besar ya. Dan hasil penelitian dapat digeneralisasikan ke populasi karena dianggap sampel tadi bagian dari populasi kan. Sedangkan kalau kualitatif itu sampelnya berukuran kecil dan berada pada kondisi alami. Sampel disebut informan, narasumber, atau partisipan. Sedangkan untuk pengumpulan datanya, kalau kuantitatif itu terstruktur dan kategori jawaban sudah disediakan. Kalau kualitatif ya tidak terstruktur dan lebih bebas. Lalu independensi peneliti, kuantitatif peneliti cenderung independen sehingga hasil lebih objektif. Kalau kualitatifnya, peneliti itu lebih terlibat, lebih dekat dengan objek sehingga unsur subjektivitasnya lebih tinggi. Nah, contohnya ini kita lanjut lagi ke probability sampling. Tadi kan ada dua ya, probability dan non-probability. Nah, probability-nya itu, probability sendiri itu ada 4, teman-teman. Simple random sampling, yang kedua systematic sampling, ketiga stratified sampling, keempat cluster sampling. Nah, simple random sampling, pengambilan sampel dilakukan secara acak, sehingga setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Nah, itu ketika teman-teman menggunakan menentukan sampelnya seperti ini, acak, terus setiap anggota populasinya itu bisa dipilih, nah, itu namanya simple random sampling. Nah, kalau misalnya systematic sampling, pengambilan sampel dilakukan berdasarkan interval tertentu. Misalnya setiap responden kelima dari daftar populasi. Misalnya teman-teman ingin mengetahui wisatawan, kepuasan wisatawan lagi ya, hotel. Teman-teman itu mau tahu kira-kira pelayanannya di setiap orang kelima atau orang ke-10 itu sama nggak ya gitu kan. Nah, itu kan systematic sampling. Teman-teman ngukur tuh dari responden yang kelima, responden ke-10. Nah, tapi teman-teman nggak boleh menggunakan responden 1 sampai 4 ya. Itu tidak termasuk dalam systematic sampling. Lalu yang ketiga, stratified sampling. Populasi dibagi menjadi beberapa kelompok atau strata tertentu. Kemudian sampel diambil dari setiap kelompok tersebut. Nah, ini biasanya itu ada kelompok-kelompoknya kayak misalnya gen Z, gen Y, gen milenial, gen X, kayak gitu-gitu ya teman-teman ya. Lalu cluster sampling. Pengambilan sampel dilakukan berdasarkan kelompok wilayah atau klaster tertentu, kemudian dipilih beberapa klaster sebagai sampel penelitian. Nah, contoh. Kita langsung contoh aja biar memudahkan. Simple random sampling. Peneliti memilih secara acak 100 wisatawan dari daftar seluruh pengunjung hotel di Bali. Pokoknya kalau teman-teman targetnya adalah 100 wisatawan. Ketika itu udah sampai 100 pengunjung ke 100 ya udah stop berarti. Teman-teman di situ misalnya ada 200 wisatawan. Ya teman-teman ngacak aja. Aku maunya itu, maunya itu, maunya itu, maunya itu. Jadi benar-benar nggak ada kriteria. Yang penting langsung dapat 100 wisatawan. Itu namanya simple random sampling. Nah, systematic sampling seperti yang tadi, peneliti mewawancari setiap pengunjung ke 10 yang datang ke objek wisata.
Misalnya nih, teman-teman mau apa mau objek wisatanya ada 5. Nah, setiap responden yang ke-10 dari masing tiap-tiap destinasi itu menjadi sampelnya teman-teman. Stratified sampling, wisatawan dibagi berdasarkan kategori usia, tadi remaja, dewasa, dan lansia. Lalu sampel diambil dari setiap kelompok usia. Cluster, peneliti memilih beberapa hotel di kawasan Kuta sebagai cluster. Kemudian seluruh tamu pada hotel terpilih dijadikan responden. Lalu selanjutnya, tadi kan probability sampling ya teman-teman. Sekarang non-probability sampling. Nah, non-probability sampling itu juga terbagi menjadi 4. Ada convenience, judgmental, quota, sama snowball. Nah, convenience sampling itu sampel dipilih berdasarkan kemudahan dijangkau oleh peneliti. Jadi teman-teman ketika menentukan siapa yang mau teman-teman jadikan sampel, ya dilihat aja dari kemudahannya. Misalnya teman-teman itu butuh untuk mengetahui eh, sampel pariwisata universitas terbuka ya teman-teman. Itu kan susah ya teman-teman. Teman-teman untuk mengetahui jumlah populasinya berapa itu kan misalnya harus bersurat dulu ke rektorat atau misalnya kita harus melalui beberapa tahapan begitu kan. Nah, teman-teman pakai aja convenience sampling tapi harus kuat ya alasannya ya. Karena kemudahan dijangkau. Misalnya teman-teman cuma bisa menjangkau beberapa mahasiswa saja gitu kan. Nah, itu boleh seperti itu. Lalu judgmental atau purposive sampling. Sampel ini biasanya paling banyak digunakan itu ini ya teman-teman, purposive sampling. Kenapa? Karena berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian. Nah, contohnya itu biasanya kayak gini. Untuk bisa menjawab kuesioner itu, teman-teman harus memiliki kriteria biar nggak bias. Jadi kriteria yang sudah ditentukan itu hanya orang-orang tertentu yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Nah, itu namanya progressive sampling. Ketika dia tidak masuk ke dalam kriteria, maka dia tidak bisa dijadikan sampel seperti itu. Selanjutnya yaitu kuota sampling. Peneliti menentukan jumlah atau kuota responden tertentu pada setiap kategori yang diteliti ya kuota ya teman-teman. Misalnya teman-teman maunya kuotanya berapa sudah ditentukan. Nah, itu maksudnya kuota. Lalu snowball. Sampel diperoleh secara berantai, yaitu responden awal merekomendasikan responden lainnya yang sesuai dengan penelitian. Nah, snowball ini juga biasanya digunakan di mall-mall tuh teman-teman. Kayak misalnya eh kita ditanya nih, eh, halo gitu kan, apakah kamu pernah berkunjung ke hotel Jakarta gitu kan? Terus jawabannya, iya saya pernah gitu sama siapa? Oh iya sama teman. Nah, temannya itu nanti dijadikan sampel lagi berantai. Jadi dari satu ke satu itu berdasarkan rekomendasi dari sampel sebelumnya. Nanti lanjut lagi terus 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 sampai orang terakhir yang terpilih. Itu snowball. Selanjutnya, ini contohnya. Nah, sekarang yang terakhir penulisan daftar pustaka. Ini teman-teman, teman-teman harus ketika menulis penelitian itu kan harus bisa menulis daftar pustaka ya. Nah, sebenarnya penulisan daftar pustaka itu bisa pakai software teman-teman, bisa pakai Mendeley. Apakah di sini ada yang pernah menggunakan Mendeley? Mendeley itu sebenarnya sangat membantu untuk kita menulis tinjauan pustaka, daftar pustaka seperti itu. Apakah atau selama ini menulis daftar pustaka itu masih manual, teman-teman? Halo teman-teman semuanya. Boleh lewat chat, boleh open mic. Sama ini kalau nulis daftar pustaka kan Saya masih manual, Bu. masih manual ya. Kan di latar belakang di tinjauan pustaka itu kan banyak sekali teori-teori yang harus citasi-citasi yang harus digunakan. Nah, itu biasanya selama ini masih manual kah? Iya, Bu. Masih manual. Oke, kalau gitu.
Ya, nggak apa-apa manual itu juga diperbolehkan kok. Cuman jika ingin memudahkan teman-teman itu bisa pakai Mendeley ya teman-teman. Tapi kita belajar manual. Ingat. Contoh penulisan pada tinjauan pustaka. Kan kalau teman-teman, tapi teman-teman bisa ya nulis tinjauan pustaka ya. Maksudnya cara menulis kayak Parashurama, terus tahunnya, Chen dan Sai tahun 2007 ini. Teman-teman bisa kan ya menulisnya ya? Nama dulu baru tahun. Bisa Bu, bisa. Lagi Bisa ya. belajar bikin stasi kayak gitu. Ya. Nanti kayaknya perlu ada juga ini pembelajaran cara nulis situasi kayak gini. Nah, ini. Nah, ada yang bisa nggak ini? Bagaimana penulisan di daftar pustaka? Kalau misalnya sudah, kan teman-teman kan pasti membutuhkan banyak data ya, untuk banyak informasi untuk menulis daftar pustaka kan? Pasti teman-teman kan butuh ini namanya siapa, tahun berapa, terus judulnya apa, terus sama jurnalnya apa, terus jurnalnya itu di volume berapa, nomor berapa, halaman berapa gitu kan? Nggak boleh ya teman-teman kalau misalnya langsung hmm, apa namanya langsung di copy tapi tanpa dipastikan dulu. Nah itu sekarang tuh lagi rame banget sama halusitasi ya. Jadi saya tekankan untuk teman-teman tidak menggunakan AI ketika mencari referensi. Kenapa? Karena di AI itu, apalagi ChatGPT ya teman-teman, itu sangat sering terjadi halusitasi. Jadi ketika teman-teman dikasih reference gitu kan, itu ketika dicari secara manual, dicari datanya itu tidak ada. Itu sangat sering terjadi. Sama seperti di tugas-tugas diskusi dan tugas tugas diskusi dan tugas praktek itu ya. Itu kan sering sering sekali memberikan daftar pustaka, memberikan referensi gitu kan. Ketika itu dicek itu nggak ada. Jadi itu halusitasi. Nah, ketika teman-teman mendapatkan sumbernya atau daftar pustakanya, teman-teman harus cek kembali apakah jurnal itu beneran ada atau tidak ada. Ketika itu jurnal tidak ada, berarti itu halu. Jadi teman-teman harus mencari lagi jurnal yang sampai itu beneran ada tercantum di Google Scholar, minimal di Google Scholar. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita langsung langsung copy-copy itu nanti takutnya teman-teman nggak kalau ketika menulis secara manual teman-teman nggak bisa karena teman-teman tidak cross check kembali apakah itu sudah sesuai apa tidak gitu kan. Misalnya Chen dan Sai. Ada yang itu nggak? Ada yang mau mencoba nggak menulis daftar pustakanya? Sambil menjawab ya ini dari Anggi, logistik fokus, finish, good food, dan good trades. Untuk fokus penelitian dan matkul halal. Matkul apakah saya bisa ambil mais atau halal food? Boleh, boleh Mbak Anggi. Boleh. Kalau misalnya mau mais, boleh. Halal food, boleh. Silakan selagi itu masih sesuai dengan topik kita pariwisata ya. Ulin Nova. Nah, Mbak Ulin sudah mencoba menjawab. Ini harus kalau secara manual teman-teman harus apa namanya hafal ya apa namanya urutannya teman-teman. Nah, daftar pustaka namanya dulu, lalu tahunnya, judul artikelnya, nama jurnalnya, volumenya, nomornya, dan halamannya. Lagi penulis Sugiono. Ada yang mau coba penulis Sugiono? Mirip aja kan sama seperti di artikel ini. Mirip-mirip. Adakah yang mau mencoba, teman-teman? Boleh di kolom chat, karena kayaknya kalau ini lebih lebih enak di kolom chat ya. Sama ya teman-teman ya ini ya. Oh, saya salah ini.
Maaf, saya salah menulis daftar pustakanya nih teman-teman. Skip aja dulu kalau gitu yang ini. Nah, saya mau coba ngasih tahu teman-teman cara menulis kalau misalnya teman-teman itu punya Mendeley. Memudahkan teman-teman untuk menulis. Ini cuman ini aja ya teman-teman, sharing aja. Kalau misalnya nanti eh, ada apa namanya waktu untuk belajar Mendeley gitu. Kalau itu berbayar ya, Bu? Enggak, gratis Mendeley. Gratis, Bu. Cuman tinggal perlu install aja kalau Mendeley itu. Jadi misalnya, ini sudah muncul belum ya Word saya ya? Tampilan Word saya muncul. sudah ya? Ini ya, teman-teman, saya coba menulis. Menurut, misalnya menurut Chen, tahun 2023. Ini kan saya lagi membahas soal activism ya. Activism adalah ya, bisa saya lala ini ya, misalnya X gini ya. Gini ya, misalnya ini satu kalimat gitu ya teman-teman ya. Ini satu kalimat gitu ya. Terus ini kan masih manual ya teman-teman. Nah, caranya teman-teman, kalau misalnya pakai Mendeley, kalau kan ini saya sudah install reference ya, install Mendeley-nya. Jadi caranya reference, insert citasi. Ini karena di saya sudah ada, jadi sudah muncul Mendeley-nya. Nah, ini saya tinggal ketik teman-teman. Misalnya, Chen. Nih, misalnya ini ya, saya pakai ini. Misalnya aja Chen 2020. Chen Zhang. Jadi saya nggak perlu itu teman-teman, nggak perlu apa? Mas ini masih belum masih kan cover. Ya, ganti dulu. Biasanya kan ya apa tahun 7. Nah, nah ini udah otomatis teman-teman. Nih, tadi si Changzhang ini tadi yang saya ketik ini, saya cuma tinggal perlu menambahkan namanya aja. Misalnya lagi kita pakai Chen 2018 ini ya. Ini dimasukkan itu dulu ya. Artikelnya dimasukkan ke dalam Mendeley, nanti Mendeley langsung mendeteksi siapakah namanya, lalu dia judulnya apa, tahun berapa itu udah otomatis dari Mendeley. Nah, langsung aja ini teman-teman. Kan kalau citasi kan bisa bisa versi begini, bisa juga versi gini ya. Contoh yang misalnya menulis di depan kan coba. Nah, iya teman-teman, nggak kayak gini aja. Terus nanti ketika mau buat daftar pustaka, ya seperti ini. Daftar pustaka. Kita tinggal masukkan aja bibliografinya. Tuh, otomatis teman-teman langsung muncul dua dua sumber tadi yang saya gunakan ini. Nah, itu kalau misalnya kita pakai Mendeley. Bu, Tapi kalau spelling Bu, aplikasinya Bu. aplikasinya ini Mendeley. Ini. Nih, Mendeley desktop. Bu, untuk Oke, saya Ya, Mendeley oke. itu sudah sesuai dengan UT belum itu? Untuk penulisan daftar pustakanya. Sudah sesuai udah. dengan Betul. kaki. Jadi Mendeley itu software yang memudahkan kita kan kalau misalnya kayak apa ya, peneliti researcher gitu kan, kalau kan satu artikel bisa banyak sekali ya teman-teman, sumbernya itu bisa sampai 20 sampai 50 gitu kan. Kalau kita ketik satu-satu manual kan otomatis membuang waktu gitu. Nah, jadi makanya ada namanya aplikasi atau software namanya Mendeley. Nah, ada juga sih Zotero kalau nggak salah. Tapi saya lebih sering pakainya Mendeley. Jadi tinggal kita
tinggal kita upload aja artikelnya. Tapi yang pertama harus mencari artikelnya ya. Artikelnya harus ada dulu. Lalu nanti artikelnya itu tinggal di-import aja ke dalam Mendeley. Nanti Mendeley langsung mendeteksi namanya siapa, tahun berapa, judulnya apa, dan lain-lain kayak gitu. Terus ketika kita masukkan ke dalam Word, kita ketik aja. Misalnya menurut Chan gitu kan, kita ketik aja Chan. Nanti dia muncul tuh yang mana yang mau kita pakai. Tinggal klik, nanti di akhir daftar pustakanya sudah otomatis udah langsung muncul. Jadi nggak bisa halusitasi, lalu juga insya Allah minim dari kesalahan untuk menulis daftar pustakanya itu, dan sitasi-sitasinya itu juga minim. Seperti itu kan kadang ada, misalnya kita menuliskan dari bab 1 sampai bab 5 itu kita 10, misalnya 10